Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Tayyib. Kaifa halukum ananda yang insyaallah Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan Bapak Ibrahim Firdaus ya, yang insyaallah senantiasa bersemangat dalam memberikan ilmu walaupun kondisi kita saat ini belum bisa secara langsung bertatap muka di sekolah tercinta kita, SD Islam Terpadu Mutiara Islam. Untuk itu Anda sekalian jangan lupa selalu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri kita yang kita cintai Allah berikan mukjizat atau kesembuhan dari terbebasnya virus corona yang sedang melanda negeri kita. Allahumma amin. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Tetap semangat Anda sekalian ya. Walaupun Bapak tidak bisa melihat langsung secara satu persatu, tapi Pak Ibrahim yakin Anda sekalian insyaallah tetap ceria, tetap bergembira, tetap semangat untuk menuntut ilmu ya. Tak lupa juga Bapak ingatkan selalu untuk menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Tak luput juga untuk senantiasa Anda sekalian membantu orang tua salat 5 waktu, membaca Al-Quran ya. Untuk pertemuan kita kali ini ya, Bapak akan membahas dan kita sama-sama akan mempelajari atau membahas tema 3 ya. Tugasku sehari-hari. Bisa dipersiapkan bukunya, dilihat pada halaman 114 ya. Pada halaman 114 dan 115. Tentang materi ini tentang sholat ya, sholat yang 5 waktu. Dengarkan dan simak baik-baik. Sholat adalah salah satu ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang beragama Islam wajib mengerjakannya sholat wajib ya, mengerjakannya. Jadi ananda sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pelajaran tematik ini yang kita bahas adalah tugas ananda sekalian, tugas ananda semuanya dalam sehari-hari di rumah khususnya ya. Kita sebagai umat muslim
diwajibkan untuk mengerjakan sholat. Sholat terbagi menjadi 5 waktu. Sholat fardu, ya, yang pertama sholat subuh atau sholat fajar dikerjakan 2 rakaat. Kemudian zuhur, sholat fardu zuhur dikerjakan 4 rakaat. Kemudian sholat asar, berapa rakaat Anda sekalian? Sholat asar 4 rakaat. Ya, betul, barakallahu fikum, 4 rakaat ya. Setelah sholat asar terbenamnya matahari, lalu kita melaksanakan kewajiban kita untuk sholat maghrib berjumlah 3 rakaat ya, berjumlah 3 rakaat. Tak lama dari sholat maghrib, yakni sholat isya, dikerjakan sebanyak 4 rakaat. Nah, di sini ya, Islam mengejarkan kepada umat-umatnya, kepada hamba-hambanya untuk selalu wajib mengerjakan sholat yang 5 waktu ya. Melaksanakan sholat harus sesuai dengan sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melaksanakan sholat harus masuk waktunya. Ketika sudah azan berkumandang, apa yang akan kita lakukan? Apa yang Ananda sekalian lakukan ketika mendengar azan? Menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu ya, untuk bersiap-siap sebelum sholat fardu. Alangkah baiknya disunahkan kita untuk melaksanakan sholat sunnah qobliyah ya, qobliyah subuh. Pada halaman 115 keterangan untuk sholat subuh. Ketika anak-anak sekalian ya, tetap semangat, jangan ada yang lesu letih ya untuk menuntut ilmu, walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung dengan Bapak, dengan teman-teman kalian ya. Sholat subuh, ketika anak-anak sekalian terbangun dari tidur, dibangunkan oleh abi atau uminya, lalu menuju kamar mandi, menggosok gigi dan berwudu. Tidak lama kemudian azan subuh berkumandang dari masjid. Waktu subuh atau sholat fajar di negara kita Indonesia kurang lebih pukul 4.30 ya, setengah 5. Anak laki-laki dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diwajibkan kepada kaum Adam, anak laki-laki, untuk sholat berjamaah di masjid ya. Akan tetapi kondisi yang tidak memungkinkan atau tidak dilarang oleh pemerintah untuk anak usia di bawah 12 tahun untuk sholat berjamaah di masjid. Anda sekalian subuh bangun untuk melaksanakan sholat harus ya, dibiasakan dari umur 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun. Ketika sudah masuk sekolah, kita biasakan untuk melaksanakan sholat subuh dan sholat-sholat lainnya. Kemudian halaman berikutnya, sholat zuhur ya. Sholat zuhur kita biasa laksanakan atau menjalankan pada pukul 12.00 ya. Azan matahari sudah tidak tepat berada di atas kepala. Aku dan teman-teman segera mengambil wudhu kemudian masuk ke dalam masjid. Aku sholat tahiyatul masjid dan menunggu sholat zuhur. Ketika menunggu sholat zuhur, aku dan teman-teman tidak bermain atau berlarian di dalam masjid. Nah, di sini menjelaskan tentang adab-adab atau akhlak ketika Anda sekalian berada di dalam masjid
ya. Ketika Anda berada di dalam masjid untuk melaksanakan sholat, setelah mengambil air wudhu lalu melaksanakan sholat tahiyatul masjid, kemudian azan berkumandang, kembali bangkit untuk melaksanakan sholat qobliyah zuhur. Setelah itu Ananda dengan teman-temannya duduk dengan rapi untuk menunggu iqamah sambil berzikir, sambil membaca Al-Quran, sambil berdoa. Inilah adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika berada di dalam masjid, ya. Ketika Ananda dengan teman-temannya berada di dalam masjid sambil menunggu iqamah, jangan bermain, jangan berlari-larian, jangan bercanda, jangan mengobrol dengan teman-temannya, ya. Rasulullah mengajarkan kepada umat-umatnya, kepada kita semua, adab di ketika berada di dalam masjid, ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Pertanyaan boleh langsung di Google Classroom masing-masing yang ingin bertanya, karena kita tidak menggunakan aplikasi Zoom Meeting video call, jadi tidak bisa bertanya secara langsung, ya. Sholat asar, ya, halaman 117. Sholat asar kita kerjakan pukul berapa Anda sekalian? Jam atau pukul 3 siang, ya, jam 3 siang. Kemudian di sini ada sholat maghrib dan sholat isya, halaman 118 dan 119. Bapak bacakan cerita singkat di halaman 118 sholat maghrib. Hari sudah mulai gelap, matahari terbenam di sebelah barat. Aku segera masuk ke dalam rumah dan aku menutup pintu rumah, membaca bismillah, karena saat itu banyak setan yang berkeliaran. Ketika waktu sore menjelang maghrib itu banyak setan berkeliaran. Makanya untuk Ananda sekalian, Bapak ingatkan selalu ketika bermain di luar rumah, melihat ke langit sudah mulai gelap, segera pulang, ya, karena setan berkeliaran pada saat sore menjelang maghrib, ya. Jarum jam menunjukkan pukul 6 petang, 6 sore, ya. Tepat jam 6 petang terdengar suara azan berkumandang, tanda sholat maghrib sudah masuk waktunya. Aku segera berwudu, memakai baju dan peci, berangkat ke masjid bersama Abi untuk sholat maghrib berjamaah, ya. Ketika pandemi seperti ini, Anda cukup sholat di rumah masing-masing saja. Dan sholat isya biasa kita laksanakan pukul 07.00 malam atau 19.00, ya. Lanjut. Halaman berikutnya kita sudah membahas tentang waktu-waktu sholat berjamaah, sholat wajib, yakni sholat fajar atau sholat subuh, lalu kemudian sholat zuhur, kemudian sholat asyar, selanjutnya sholat maghrib dan sholat isya, ya. Bapak tadi sudah sebutkan pukul berapa pada setiap berkumandangnya azan di setiap waktu datangnya waktu sholat wajib, ya, atau sholat fardu. Di halaman 120 sudah dibuka semua. Tentukan waktu yang ditunjukkan oleh jam berikut ini, ya. Nah, lihat contohnya pada nomor 1. Gambar di samping menunjukkan pukul 9.30, dibaca pukul setengah 10, ya. Jam 9.30, 09.30
Ananda bisa membaca atau mengucapkan dengan pukul 9:30 ya, 9:30. Paham ya? Kita coba latihan bersama. Gambar di samping nomor 2 menunjukkan pukul berapa? Pukul berapa? Di jarum pendeknya di angka 5, jarum panjangnya di angka 6 ya. Dibaca pukul 05.30 ya. 05.30, jarum panjangnya di angka 6 itu berarti kita sudah 30 menit, di angka 30 menit ya, atau 30. Jadi 05.30 dibaca pukul, seperti contoh nomor 1, 5:30. Masya Allah, barakallahu fiik. 5:30 ya, ditulis 05.30 dibaca pukul 5:30. Lanjut, kemudian di nomor 3, gambar di samping menunjukkan pukul titik titik titik, dibaca pukul titik 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 ya. Perhatikan jarum panjang dan jarum pendeknya berada pada nomor berapa. Jarum pendek berada pada nomor 4 dan jarum panjangnya berada pada nomor 10, nomor 12 ya. Jadi angkanya berapa? 04.00, dibaca pukul 4 ya, dibaca pukul 4. Lanjut, Masya Allah, bisa ya, mudah ya, Insya Allah mudah ya. Ditulis sudah nomor 3, Insya Allah, mumtaz, barakallahu fikum. Lanjut nomor 4, gambar di samping menunjukkan pukul titik titik titik, dibaca pukul titik titik titik. Perhatikan jarum panjang dan jarum pendeknya. Jarum panjang berada di antara angka 2 dan angka 3, kemudian jarum panjangnya berada di angka 6 ya. Ketika jarum panjang berada di angka 6 berarti itu bisa dibaca dengan setengah ya, atau 30 menit ya. Karena dari angka 1 misalnya angka 1 ke angka 2 itu berjumlah berapa? 5 menit ya. Dari 12 ke angka 1 5 menit, kemudian dari angka 1 ke angka 2 5 menit lagi, jadi 10 menit. Dari angka 2 ke angka 3 5 menit, jadi 15 menit. Dari angka 3 ke 4 5 menit, totalnya 20 menit. Dari angka 4 ke angka 5 5 menit juga, totalnya 25 menit. Dan terakhir dari angka 5 ke angka 6 5 menit. Jadi semuanya total keseluruhan 30 menit, maka dibaca setengah ketika jarum pendeknya berada di antara dua angka tersebut. Jadi gambar di samping menunjukkan pukul berapa? 02.30 ya. Dibaca pukul berapa? 2:30. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, lanjut di nomor 5, gambar di samping menunjukkan pukul titik titik, dibaca pukul titik 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 ya. Jarum panjang berada di angka 11 dan jarum pendek berada di angka 11 dan jarum panjang berada di angka 12 ya. Berarti kita tulis di sini 11.00, dibaca pukul 11. Mudah ya, Insya Allah mudah kalau kita sungguh-sungguh dan niat untuk menuntut ilmu. Halaman selanjutnya 121, gambarlah letak jarum jam dan selesaikan soal berikut ini ya. Mari kita selesaikan bersama-sama.
Nomor 1. Sholat subuh selesai pukul 05.00 pagi. Sholat zuhur dikerjakan pukul 12.00 siang. Waktu selesai subuh. Pukul berapa selesai sholat subuh? Lima 30 ya. 05.30 kita tulis di situ. Jarum pendeknya di angka 5 ya. Jarum panjangnya di angka 6. Waktu sholat zuhur. Ini ada kesalahan ya. Ada kesalahan, mohon maaf. Ada kesalahan penulisan dalam buku ini. Ini harusnya di soal nomor 1 itu bukan selesai, akan tetapi yang benar adalah sholat ya, waktu sholat subuh. Bisa diganti, dicoret selesainya. Kalau sama dengan Bapak, diganti dengan sholat ya, sholat subuh pukul 05.00 ya. Jarum pendek di angka 5 dan jarum panjangnya di angka 12. Waktu sholat zuhur jam berapa di situ? Jam 12 siang ya. Maka jarum pendeknya kalian gariskan pada angka 12. Jarum panjangnya pun sama di angka 12. Maka berapa jam lamanya waktu antara selesai sholat subuh sampai sholat zuhur? Berapa? Kita hitung bersama ya. Selesai sholat subuh perkiraan atau pada umumnya kita bisa kasih di sini pukul 05.30 ya, 05.30. Maka kita hitung dari angka 6 ke 7 dulu. 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Ada 6 jam ditambah 30 menit. Maka lamanya waktu antara selesai sholat subuh sampai sholat zuhur berapa jam? Kita hitung bersama-sama tadi. 6 jam setengah ya. Berjumlah 6 jam setengah lamanya dari waktu selesai sholat subuh sampai datangnya waktu sholat zuhur. Barakallahu fikum. Kemudian contoh nomor 2, sholat zuhur dikerjakan pukul 12.00 ya. Sholat asar dikerjakan pukul 03.00 sore ya. Tulis jarum panjangnya di sini pada jarum pendek di angka 12 dan jarum panjang di angka 12 waktu sholat zuhur, dan waktu sholat asar jarum pendek di angka 3 dan jarum panjangnya di angka 12. Maka pertanyaannya adalah berapa jam lamanya waktu antara sholat zuhur sampai sholat asar? Coba Anda hitung. Jam 12 sampai ke jam 3 berapa jam? Hitung dari mulai 1, 2, 3. Berapa? 3 jam. Betul, Masya Allah. Mumtaz, barakallahu fikum. Berapa jam lamanya waktu antara sholat zuhur sampai sholat asar? Kalian isi 3 jam lamanya ya. Oke, sekarang pertanyaan atau soal terakhir bisa kita jawab bersama-sama ya. Masih semangat dong tentunya ya. Tetap bersemangat untuk menuntut ilmu, jangan bermalas-malasan. Insya Allah dengan doa kita bersama yang kita doakan agar kita bisa kembali bertatap muka, agar Allah mengangkat wabah penyakit di
negara yang kita cintai ini dengan segera ya, agar kita bisa bermain sambil belajar di sekolah tercinta kita, Mutiara Islam, insyaallah. Allahumma amin. Oke, kita lanjut. Ananda sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada nomor 3, salat asar dikerjakan pada pukul 03.00 sore. Kemudian salat isya dikerjakan pada pukul 07.00 malam. Ya. Maka waktu salat asar jarum pendeknya kita tunjukkan atau kita gariskan pada angka 3 ya, dan jarum panjangnya angka 12. Sudah ya. Waktu salat isya ya, di sini di soal ini salat isya dikerjakan pada pukul 07.00 malam. Berarti jarum pendek kita gariskan pada angka 7 ya, dan jarum panjangnya pada angka 12. Maka pertanyaannya adalah, berapa jam lamanya waktu antara sholat asar sampai waktu sholat isya? Berapa? Kita hitung mulai dari angka 4, 5, 6. Tuh, 7-nya dihitung tidak? Dihitung ya, benar, 7. Berapa lamanya? 4 jam ya, betul. 4 jam lamanya waktu antara sholat asar sampai waktu sholat isya ya. Sudah terisi semua ya, Masya Allah, cepat. Halaman berikutnya Bapak, soal berikut ini kita tidak mengerjakan bersama-sama, melainkan ini adalah tugas kalian ya. Kita melaksanakan sholat ketika sudah masuk waktunya. Cobalah kalian isi tabel di bawah ini berdasarkan waktu berkumandangnya azan. Ingat, waktu berkumandangnya azan ya. Waktu berkumandangnya azan. Seperti halaman sebelumnya yang Bapak jelaskan ya, yang sama-sama kita baca pada halaman sebelumnya. Waktu berkumandangnya azan subuh, azan zuhur, azan asar hingga azan maghrib dan isya sudah ada di halaman sebelumnya ya. Maka tugas kalian adalah meletakkan jarum jam dan menuliskan pukul berapa waktu berkumandangnya azan masing-masing di masing-masing waktu sholat fardu atau sholat wajib. Di sini ada mutiara Al-Quran ya, kita baca bersama-sama. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu ya, yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Maka kita insya Allah sebagai orang yang ingin menyempurnakan iman kita, maka nasihat Bapak selalu jangan pernah meninggalkan sholat ya. Untuk anak-anak Bapak yang cintai karena Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah meninggalkan sholat dimanapun berada. Dalam keadaan genting, keadaan seperti apapun, jangan pernah meninggalkan sholat ya. Arti Al-Quran surat An-Nisa ayat 103 ya. Paham tugasnya ya. Tugas ini dikumpulkan, nanti Bapak kirim link untuk pengumpulan tugas di Google Classroom kelas tematik insyaallah. Mungkin pertemuan hari ini, pertemuan mata pelajaran tematik tema 3 ya, Bapak sudahi. Semoga ilmu yang
Bapak berikan kepada Anda sekalian bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan juga Anda sekalian bisa ikhlas, bisa mendapatkan ilmu yang telah Bapak berikan kepada Anda sekalian. Pesan Bapak tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, tetap beribadah, tetap sholatnya yang 5 waktu, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, memurajaah Al-Quran, membantu orang tua di rumah, ya. Ketika Anda bermain di luar rumah, waktunya azan, langsung segera pulang. Semoga Allah mudahkan urusan kita semua. Barakallahu fikum Anda sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.